Selamat datang di channel YouTube Pak Rofik. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar di tema 1, subtema 3, khususnya muatan pelajaran PPKN tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Berikut ini adalah percakapan antara Edo dan Udin. Edo bertanya kepada Udin, "Din, apakah kamu masih ingat bunyi sila Pancasila dan simbolnya?" Udin menjawab, "Tentu dong, masih ingat." Nah, berikut ini adalah gambar burung Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah bintang. Ini menunjukkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol yang kedua adalah rantai. Ini menunjukkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Ini menunjukkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian simbol yang keempat ini adalah kepala banteng. Ini menunjukkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Ini menunjukkan sila yang kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian burung Garuda Pancasila selain membawa simbol-simbol sila Pancasila juga membawa tulisan yang ada di kakinya yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai makna, mempunyai arti, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Indonesia itu terdapat berbagai perbedaan-perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Akan tetapi Indonesia tetap satu. Yang pertama adalah simbol bintang. Nah, ini menunjukkan sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, menghargai dan menghormati agama teman. Jadi kita harus menghargai dan menghormati agama teman. Walaupun berbeda agama, tetap harus saling menghormati. Yang kedua, tidak memaksakan agama sendiri kepada teman yang berbeda agama. Tidak boleh ya. Jadi ketika ada teman kita, agamanya beda dengan kita, nah kita tidak boleh memaksakannya untuk memiliki agama seperti agama kita. Contoh teman kita agamanya Hindu. Nah, kita tidak boleh memaksanya untuk pindah agama seperti agama kita. Kemudian yang berikutnya, menjaga ketenangan ketika teman sedang beribadah. Ketika ada teman kita yang ibadah, nah kita harus tenang, tidak boleh mengganggunya. Yang keempat, beribadah dengan tertib. Nah, kita harus tertib di dalam beribadah. Ini untuk pengamalan kita, yaitu sila pertama Pancasila. Nah, berikut gambar-gambarnya. Ada gambar siswa-siswi sedang berdoa, ada gambar sedang sholat, ada gambar berdoa sebelum makan, datang ke gereja, datang ke tempat beribadah, dan lain-lain. Kemudian sila yang kedua tadi dilambangkan dengan rantai. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap kemanusiaan. Nah, berhubungan dengan sikap kemanusiaan.
Contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, bermain dengan rukun. Harus rukun ketika bermain dengan teman. Tidak boleh saling mengejek, saling bermusuhan. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalau kita berbuat salah, berarti kita harus mau mengakui kesalahan kita dan mau meminta maaf. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Ini juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Memberi bantuan kepada orang miskin, menolong orang yang kesusahan. Nah, ini semua juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini contoh-contohnya. Ada berbagi makanan, kemudian menolong teman yang jatuh dari sepeda, dan lain-lain. Ini ada contoh soal. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Nah, yang pertama ini ada gambar saling berbagi makanan. Aku lupa membawa bekal. Nah, kemudian dijawab oleh temannya, mari makan bekalku bersama. Berarti saling berbagi makanan. Nah, ini termasuk pengamalan sila Pancasila atau tidak? Iya, betul. Ini termasuk pengamalan sila Pancasila. Nah, kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Iya, betul sekali. Pengamalan sila yang kedua. Karena ada kemanusiaan, saling menolong. Contoh yang kedua. Ini Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Nah, ini kira-kira sesuai dengan pengamalan sila Pancasila atau tidak? Iya, sesuai dengan sila Pancasila. Nah, kira-kira sila yang keberapa? Iya, sila yang pertama, karena berhubungan dengan masalah agama. Nah, berikutnya adalah simbol pohon beringin. Ini sila yang ketiga Pancasila. Berhubungan dengan sikap kita sebagai warga negara, harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Ada banyak. Nah, yang pertama di sini adalah menghargai perbedaan teman. Walaupun temannya berbeda-beda, harus saling menghargai. Ada yang perempuan, ada laki-laki, kemudian ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tetap harus saling menghargai. Yang berikutnya, bekerja sama dan tolong-menolong dengan teman. Jadi harus saling menolong, saling bekerja sama. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila yang ketiga, karena ada bekerja sama. Berikutnya adalah menjaga kerukunan dengan semua teman. Ini juga termasuk pengamalan sila yang ketiga. Yang berikutnya, rela berkorban demi kepentingan bersama. Kemudian memisah teman yang bertengkar. Nah, itu semua termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Saling bekerja sama, saling tolong-menolong di dalam membersihkan kelas. Bekerja sama berarti termasuk sila ketiga Pancasila. Ini ada soal lagi, contoh soal lagi. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nomor 1, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawabannya adalah iya, betul sekali, sesuai. Karena bersama-sama melaksanakan piket berarti sesuai dengan sila ketiga. Nomor 2, menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Nah, menolong teman
ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawabannya adalah yang tidak sesuai, karena menolong teman itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Ketika ada teman yang sedang susah, kesulitan, kita menolong, berarti itu pengamalan sila kedua Pancasila, bukan sila yang ketiga Pancasila. Nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, kira-kira sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Soal yang terakhir, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Jadi ada perbedaan suku bangsa. Nah, kita saling menjaga kebersamaan, saling menghormati. Nah, itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya, betul sekali, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian sila yang keempat. Nah, tadi dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita bahwa setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Kita bermusyawarah. Setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat kita belum diterima, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Harus dihormati ya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh kita memaksa-maksa teman kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah dengan baik. Nah, semua itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini sedang bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket. Kemudian ada bu guru yang sedang berdiskusi dengan siswa-siswanya, termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian lambang atau simbol Pancasila yang kelima tadi dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua teman. Jadi harus adil. Yang kedua, membagi tugas, gotong royong, kerja bakti dengan adil. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Ini juga termasuk pengamalan sila yang kelima Pancasila. Harus melaksanakan hak kita dan kewajiban dengan baik. Kemudian saling menghargai sesama teman. Ini juga termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Intinya adalah tentang adil, harus berbuat adil. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini sedang bekerja bakti atau bergotong royong. Mereka saling membagi tugas dengan adil. Maka sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini ada contoh soal lagi. Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila pada gambar di bawah ini. Yang pertama ini adalah gambar bermusyawarah untuk membuat atau menentukan jadwal piket. Nah, kita tuliskan di sini kalimatnya. Nah, kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat
Pancasila. Nah, gambar yang berikutnya ini saling bergotong royong. Kira-kira seperti apa kalimatnya? Nah, ini contohnya. Udin dan teman-temannya melakukan gotong royong kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Nah, di situ di contohnya ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang memotong rumput, ada yang membersihkan jendela, dan lain-lain. Nah, ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Berarti mereka membagi tugas dengan adil. Itu termasuk contoh Pancasila yang kelima. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya. Semoga anak-anak bisa paham ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.